Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sungguh tidak pernah kita bayangkan semakin banyak subscriber, semakin banyak yang menonton video-video sholat tahajud kami ini. Kejarlah segala sesuatu dengan sholat tahajudmu, ya kan? Jadi itu mananya apa? Mananya setiap orang itu wajib ya mempunyai cita-cita yang tinggi, meskipun sepertinya mustahil dicapai pada saat ini. Meskipun kelihatannya mustahil dicapai pada saat ini. Nah, kemudian setiap gerakan sholat itu menyehatkan. Nah, ini luar biasa. Saya menemukan tiga buku yang singkat cerita itu menjelaskan bahwa setiap gerakan sholat itu diuraikan sangat detail oleh dokter yang menulis itu. Ternyata menyehatkan tubuh kita. Ini Allah luar biasa ini. Jadi menciptakan suatu resep ya, menciptakan suatu resep supaya tubuh kita itu tetap sehat. Sebagaimana kita ketahui, tugas manusia di dunia ini ya, yang paling berat itu apa? Yang paling berat menjaga tubuhnya, ya, menjaga kesehatan tubuhnya. Banyak orang, sebagian besar orang itu akhirnya gagal menjaga kesehatan tubuhnya. Saya pernah ketemu seorang teman saya itu ayahnya meninggal dalam keadaan sehat. Bahkan Pak Yosef ini luar biasa. 100 hari sebelum meninggal, beliau sudah didatangin malaikat bahwa Bapak selamat hidup di dunia dengan baik dan masuk surga gitu. Buku catatan namanya diberikan. Nah, kemudian ini mungkin belum pernah saya sampaikan ya. Kemudian Pak Kiai itu mengumpulkan semua keluarganya bahwa saya nanti tanggal sekian hari ini jam sekian saya akan dijemput malaikat. Saya akan kembali kepada Allah. Nah, itu sebelum benar-benar hari hanya dijemput oleh malaikat itu, beliau itu menyiapkan batu nisannya, terus menyiapkan nanti saya dikubur di sini ya, gitu sama keluarga. Terus apalagi yang beliau itu sampaikan itu, bahwa catatan amal itu sudah diberikan kepada beliau itu, dan dosa-dosanya dihapus itu. Jadi masalah gini loh, orang meninggal dunia itu tidak ada yang mendadak, tidak ada yang tiba-tiba hari ini si fulan didatangin malaikat pencabut nyawa itu. Tidak, ternyata 100 hari sebelumnya itu sudah kedatangan malaikat yang memberikan informasi bahwa Bapak akan dijemput tanggal sekian. Nah, itu
Itu artinya apa? Artinya orang meninggal dunia itu tidak ada yang mendadak tiba-tiba kedatangan malaikat pencabut nyawa itu langsung dicabut nyawa langsung. Nah ternyata 100 hari sebulan sudah diberitahu. Nah saya jadi ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa sebelum kamu meninggal dunia berwasiatlah kamu. Nah disuruh berwasiat itu ternyata maksudnya itu Pak Yosef. Ya kan kalau seorang meninggalnya kan 100 hari berikutnya itu kan berarti masih punya waktu untuk berwasiat. Nih saya punya rumah lagi di sini, ini sertifikatnya. Kan berwasiat. Nanti urus itu, ya kan? Nah, ayah punya warisan apa lagi? Oh punya tanah di sini. Itu. Oh punya uang tunai di bank ini sekian. Nah itu berwasiat itu. Nah tapi kebanyakan manusia itu tidak mau berwasiat. Dia malah nggak percaya kedatangan malaikat itu. Padahal kata teman saya itu ayahnya sesuatu. Malaikat itu menemui ayahnya dalam wujud manusia. Berencana warna pakai baju putih kata beliau. Nah, jadi harus berwasiat. Ya. Kemudian, akhirnya apa? Akhirnya pas hari hanya itu, beliau mengatakan saya akan dijemput jam 10 pagi, hari Jumat. Hari Jumat meninggalnya gitu. Kalau nggak salah ya begitu. Nah sebelum jam 9 beliau sudah mandi, sudah pakai baju rapi ya. Terus pesan sama warganya, saya mau masuk kamar. Nanti kalau sudah jam 10 baru dibuka kamar. Urus saya. Benar ternyata. Jam 10 dibuka sudah meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah yang hebat dari beliau itu pesannya beliau itu. Ya, ini intermezzo ya nama. Pesannya beliau itu apa? Saya tidak perlu dimandikan lagi. Saya sudah mandi. Biasanya kan ya Pak Yosef ya, orang meninggal itu kan sebelum dikafani dimandiin dulu. Dia nggak mau, saya sudah mandi sendiri. Wah itu luar biasa itu orang. Luar biasa itu orang. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan sehat. Nah ya mohon maaf ya kan kita sering mendengar orang, wah si fulan meninggal karena serangan jantung gitu. Wah si fulan meninggal karena tabrakan gitu misalnya. Ya, wah si fulan meninggal karena kanker stadium 4 gitu misalnya kan. Itu kan gimana itu ya? Kan beda dengan Pak Kiai tadi kan. Meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dijemputnya malaikat beliau dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya baru mendengar satu itu Pak Yosef. Ada orang meninggal tidak perlu dimandikan lagi. Sudah mandi sendiri. Itu luar biasa. Nah itu jadi. Nah kemudian kita lanjutkan. Nah ini jadi yang pertama kali amal ibadah seseorang itu dihisap oleh Allah itu apa? Ternyata sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud itu amal ibadah yang pertama kali
diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Tentu saja kan, Nabi Muhammad itu kan utusan Allah. Jadi wahyunya itu diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Nah, kemudian baca, saudara-saudaraku, itu ada di buku Sejarah Sholat. Nah, makanya saya sempat berpikir lama itu, Pak Yosef. Pernah berpikir lama, kenapa kok sholat itu menjadi amal yang pertama kali dihisab atau diperiksa oleh Allah tuh, diperiksa oleh malaikatnya ya maksudnya. Ternyata itu perintah pertama kali Allah kepada umat manusia, kepada Nabi Muhammad dan umat sampai akhir zaman nanti. Karena kita sangat yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi yang pamungkas. Berarti ilmunya Allah itu sudah diturunkan semua di zaman Nabi Muhammad. Jadi manusia-manusia di zaman Nabi Muhammad dan berikut-berikutnya itu sudah mampu berpikir, sudah sanggup memahami isinya kitab suci Al-Quran itu. Nah, siapa yang bisa memahami isinya Al-Quran? Kata Allah, mereka itu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang ini yang saya salut bisa memahami isinya Al-Quran itu ada Pak Yosef. Beliau itu adalah Bapak Profesor Dr. Menahem Ali. Itu di YouTube ada deh. Nah, beliau itu saya bandingkan dengan yang lain ya. Itu bahasa Al-Quran itu setiap kata paham dia. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Nggak mungkin ini salah katanya. Yang benar Al-Quran katanya. Nah, di situ yang saya benar-benar terperangah itu ya. Kan banyak perdebatan, ini mengalah sedikit ya. Banyak perdebatan siapa yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Apakah Ismail atau Isa anaknya ya kan? Banyak orang berpendapat Ishak katanya yang mau disembelih itu. Nah, Profesor Menahem tuh baca ayat-ayatnya. Bukan, itu Ismail itu ya Allah. Mengapa? Karena Ismail itu anak tunggalnya Ibrahim. Sebelum Nabi Ismail punya adik namanya Nabi Isa itu, perintah itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada peristiwa mau menyembelih anaknya itu. Nah, jadi perdebatan mengenai siapa yang akan disembelih itu ada dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan Isa, katanya ada yang kedua Ismail. Nah, saya meyakini Ismail, benar itu kata profesor itu. Beliau itu paham betul setiap kata dalam bahasa Arab. Makanya saya semakin yakin ya bahwa Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang malam-malam sholat tahajud, Pak Yesen. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu Allah menjelaskan, aku akan menurunkan perkataan yang bermutu, perkataan yang berbobot kepada orang-orang yang malam-malam sholat tahajud. Nah, perkataan yang bermutu, yang berbobot itu apa? Itu ayat-ayat Al-Quran. Itu saya, ya Allah, luar biasa ini. Saya pengen ketemu yang ahli Al-Quran tuh, ketemu di YouTube.
Profesor Menahem Ali. Nah, kemudian kembali ke pernyataan yang tadi ya, bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang amal ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah. Makanya Allah mengatakan, makanya ada informasi, ada keterangan bahwa kalau seseorang punya amalan tahajud ya, itu amal-amal yang lainnya dianggap sudah baik, udah baik yang lainnya. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi juga mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Itu kan berarti manusia yang terbaik, manusia yang sebaik-baiknya. Nah, jadi itulah sholat tahajud ya. Kemudian perintah mendirikan gini. Jadi sholat itu adalah perintah Allah. Nah, itu. Terutama sholat yang disebut di dalam Al-Quran itu. Nah, itu catatan pertama ya. Yang kedua, perintah sholat yang disebut di dalam Al-Quran, ya, perintah sholat yang disebut di dalam Al-Quran itu tuh hukumnya itu wajib. Kata seorang kiai yang saya pernah ketemu, kita tidak perlu berdebat lagi katanya. Kata beliau itu, kalau itu perintah Allah wajib dikerjakan. Kalau itu larangan Allah itu haram. Haram, jangan dikerjakan. Nah, jadi karena sholat tahajud itu perintah Allah, maka kita siap mengerjakan, ya kan? Karena yang memerintah Allah. Nah, itu. Terus banyak orang yang tidak berpikir atau belum berpikir ya. Seandainya sholat tahajud itu tidak kita kerjakan terus gimana? Orang itu malah nanya gitu, Pak Yosef. Kan Anda memotivasi orang untuk sholat tahajud ya. Terus kalau saya nggak mau gimana katanya? Saya nggak mau sholat tahajud. Ya, saya ceritakan dari bahwa kehidupan kita di dunia ini, kita harus bisa membaca kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ya, kejadian-kejadian di lingkungan kita. Karena prinsip utama dalam agama Islam itu, kamu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi, kalau kita mengerjakan sholat tahajud, berarti nanti pasti kita akan diberi balasan banyak sekali kebaikan yang pada akhirnya itu perjalanan akhir hidup kita itu kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpuji. Itu. Jangan sampai kita meninggal dunia nanti kita dikenang sebagai orang yang tidak baik, ya kan? Jangan sampai kita dikenang sebagai orang-orang yang
banyak mengerjakan larangan-larangan Allah. Saya pernah ketemu orang, dia bilang gini ke saya, Pak Haji katanya, saya itu semua larangan Allah sudah saya catat di buku saya. Allah melarang ini, saya catat. Itu tidak saya kerjakan. Apa yang dilarang Allah, semua sudah saya tinggalkan. Tidak ada saya mengerjakan larangan Allah. Tapi Pak Haji ada tapinya ternyata. Tapi Pak Haji, saya itu enggak sholat. Kaget saya. Saya itu enggak mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah, puasa saya enggak puasa. Gitu loh. Kok bisa gitu jangan? Iya Pak Haji. Sholat itu tidak saya kerjakan. Sholat 5 waktu tidak saya kerjakan. Sholat tahajud apalagi nggak saya kerjakan katanya. Itu tuh puasa tidak saya kerjakan. Tapi semua larangan Allah tidak ada yang saya kerjakan. Terus gimana itu Pak Haji? Saya kaget juga nih ketemu orang yang begini ini ya. Kak, biasanya orang itu semua perintah Allah dikerjakan, tapi larangan-larangan Allah masih dikerjakan juga gitu. Nah itu. Nah untuk saya menjawab, ya yang bisa menilai Bapak itu hanya Allah sahabat. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Bapak. Nah saya yakin suatu saat nanti di kemudian hari Bapak akan mendapat hidayah dari Allah. Bahwa Bapak sudah luar biasa menurut saya. Semua yang dilarang Allah itu sudah tidak ada yang dikerjakan. Semua ditinggalkan. Cuma itu tadi. Saya ibadah-ibadah itu tidak ada yang saya kerjakan. Ya saya doakan Pak Haji Jawa. Jelas saya tidak berani menghakimi. Wah Bapak masuk neraka nanti. Wah masa saya kesalahan. Bapak sedang dalam proses belajar. Sedang dalam proses belajar menjadi manusia terbaik. Wah betul ya. Iya. Luar biasa semua kegiatan maksiat sudah ditinggalkan. Baik bang. Nah saya yakinlah beliau akhirnya terima kasih Pak Haji, saya disemangati untuk bisa mendapatkan hidayah Allah yang lebih baik lagi. Ya nggak perlu. Nah dan jika orang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu berarti amal ibadah sholatnya itu belum lengkap. Nah itu, jadi ya kita hanya bisa menghimbau ya pada orang-orang yang seperti itu. Suatu saat saya yakin bapak-bapak ibu-ibu itu akan mendapat hidayah dari Allah sehingga termotivasi untuk mengerjakan sholat ya pertama sholat wajib 5 waktu itu dan meningkat ke sholat yang istimewa yaitu sholat tahajud itu. Nah ternyata di balik perintah sholat tahajud itu, ya, ternyata di balik perintah sholat tahajud itu, yang paling penting itu ada ternyata, yaitu perintah bangun malam. Nah, jadi
perintah bangun di waktu malam hari itu itu satu paket ternyata dengan sholat tahajud itu. Jadi manusia memang punya kebutuhan untuk tidur di waktu malam hari ya. Nah, yang kedua, tidur berlama-lama di waktu malam hari itu justru sangat membahayakan kesehatan kita. Penyakit akan berdatangan itu kepada kita itu. Nah, makanya ada hadis Nabi ya, pesan dari Nabi Muhammad itu, sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari tubuh kamu. Wah, ini luar biasa. Pak Andi, kemarin saya ketemu orang Pak Andi, nggak sengaja di acara apa itu. Beliau itu ternyata umurnya 85 tahun Pak Andi. Tukang tahajud ternyata. Wah, saya itu udah mikir ya. Wah, ini Bapak ini bisa bertahan sampai 85 tahun. Masih dalam keadaan sehat Pak Andi. Gagah perkasa itu. Dalam hati saya, wah ini pasti punya amalan tahajud ini. Nah, terus dia masih pegang HP Pak Andi. Nah, kalau saya lihat ada orang pegang HP itu, pikiran saya cuma satu Pak Andi, subscribe itu. Itu langsung saya muter-muter kan, Pak Haji. Nah, kebetulan saya baru memulai membuat video di YouTube itu. Namanya Motivator Tahajud. Saya mohon Pak Haji berkenan melihat itu. Oke, saya lihat gitu. Terus namanya apa? Motivator Tahajud gitu. Dan juga di subscribe ya Pak Haji ya. Ya, saya subscribe. Kaget melihat isinya tahajud semua. Itu Pak Andi. Jadi beliau itu meskipun sudah sangat senior ya, 85 tahun, tapi masih pegang HP. Luar biasa. Nah, terus dia komentarnya bagus Pak Andi. Saya baru ngeliat ini katanya. Satu channel isinya tahajud semua itu. Nanti malam-malam saya tonton katanya. Nanti malam saya tonton. Semuanya saya tonton. Sampai janji gitu ke saya Pak. Beliau ceritanya gini. Saya memang tukang tahajud kata beliau itu. Tapi selama ini saya ilmu tahajud itu saya belum paham katanya. Belum tahu katanya. Nah ini kok Masnya kok ngobrol dengan saya kok tiba-tiba menunjukkan ada channel yang khusus tahajud. Ya sama-sama Pak Haji saya lihat. Nah udah di subscribe, udah berjanji loh. Yang saya catat itu dari beliau itu, ini sepertinya channel satu-satunya tentang tahajud. Ya mudah-mudahan beliau kan ya kenalannya banyak lah untuk menyebar nanti insya Allah. Nah kemudian yang paling penting itu sholat tahajud itu amalan orang istimewa ternyata. Mengapa? Karena sebagian besar manusia ya, jutaan orang sedang tertidur ngabur. Kok ada orang bangun itu? Itu. Ya, saya cermati itu disebut Islam. Bahkan Pak Andi ada buku yang luar biasa yang baru saya lihat di Shopee kemarin itu kan. Itu judulnya apa? Ketagihan tahajud. Pak Andi. Jadi
111 pelajaran untuk memotivasi orang rajin tahajud. Nah, judulnya aja saya kaget ya, ketagihan tahajud ya. Wah, ya. Luar biasa itu. Nanti suatu saat kita bawa buku. Nah, kemudian begitu pentingnya sholat tahajud ini sampai-sampai saya punya kenalan ya, ayahnya itu Pak Andi. Ayahnya itu mau dibelikan tempat tidur yang harganya 150 juta Pak Andi. Enggak mau Pak Andi. Kan gini ceritanya, bapaknya itu kalau malam tidur gelar tikar di lantai Pak Andi. Tapi punya tujuan utama Pak. Supaya tidurnya enggak terlalu lama supaya terbangun gitu. Nah, ketika ditawari anaknya, Papa saya beliin tempat tidur itu yang dari Amerika itu 150 juta. Nah, nggak mau, berarti saya malah kerjaannya tidur di malam hari. Saya itu mikir ya, kan pernah datang ke suatu pameran itu. Itu ada tempat tidur kok. Harganya 150, ada yang 250 juta itu. Besar sekali itu. Nah, nanya ke penjualnya, Pak Andi, Pak, apa istimewanya tempat tidur ini? Wah, Bapak kalau tidur di sini nyaman sekali, Pak. Bapak nggak pengen bangun-bangun dulu. Kepengennya tidur terus kata. Waduh, ini bahaya ini kalau dibeli. Bisa-bisa nggak tahajud ini kalau punya tempat tidur semua ini. Ya tempat tidur harganya segitu. Saya tuh nggak habis pikir itu. Ya toh. Tapi kok ya ada yang beli gitu ya. Itu saya heran itu. Ada yang beli. Wah, itu luar biasa itu. Baik, itu sebagai penutup ya. Tinggal berdoa ya, Pak Yosef ya. Nah, baiklah. Baiklah, kita tutup pelajaran tahajud pada hari ini dengan berdoa memohon langsung kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengerjakan perintah-Mu ini. Perintah bangun malam dan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud yang lama. Ya Allah, berikan kepada kami ini umur yang panjang dan dalam keadaan yang sehat. Masih banyak yang belum kami capai ya Allah. Masih banyak yang harus kami perjuangkan. Ya Allah, izinkan kami bisa memahami semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena hanya atas izin dan kehendak-Mu saja kami bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya Allah, lindungilah kami ini semua. Jangan sampai kami melupakan Engkau. Jangan sampai kami lalai dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai kami meninggalkan salat tahajud perintah-Mu ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk, memberikan ilmu tentang salat tahajud ini. Baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
tetap kita memohon di-subscribe oleh rekan-rekan netizen, meskipun kami sudah melampaui target subscriber itu. Tinggal ditonton itu. Dan alhamdulillah dari setiap hari itu ada yang menonton video-video kami. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.